Halo Sobat Update Militer, gimana kabar hari ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia dunia militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Budget untuk bikin rudal KF-21 Boramae sudah ditetapkan, siapa pengembang senjata jet tempur Indonesia Korsel. Segala hal yang berkaitan dengan jet tempur KF-21 Boramae selalu saja menjadi informasi menarik. Karena jet tempur KF-21 Boramae ini, lahir di era modern yang segala macam teknologi telah mengalami perubahan pesat. Kiranya teknologi yang nantinya disematkan pada jet tempur KF-21 Boramae dimungkinkan akan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi diketahui bahwa Indonesia juga terlibat dalam melahirkan jet tempur KF-21 Boramae. Dari sini sudah jelas jika kabar yang berkaitan dengan KF-21 Boramae pastinya jadi santapan empuk bagi penikmat dunia militer di tanah air. Berbicara soal jet tempur KF-21 Boramae, berdasarkan penelusuran yang dilakukan zonajakarta.com yang mengutip dari kavok.com.br, saat ini prototipenya tengah memasuki perakitan akhir. Ada sekitar 6 unit prototipe dari jet tempur KF-21 Boramae yang kini tengah dilakukan perakitan akhir. Setelah semuanya beres, tahun ini jet tempur KF-21 Boramae dicanangkan hendak melakukan penerbangan perdananya. Jika mengacu pada rilisan The Jongang, maka jet tempur KF-21 Boramae siap untuk mengudara pada Juni tahun 2022 ini. Pastinya ini jadi kabar yang sangat baik bagi Indonesia dan Korsel lantaran KF-21 Boramae akan segera terbang. Serupa dengan itu, SBS News juga menyebut jika KF-21 Boramae dijadwalkan mengudara perdana pada Juni tahun ini. Pesawat tempur gaya Korea KF-21 dijadwalkan untuk uji terbang pertamanya pada bulan Juni setelah upacara peluncurannya pada bulan April tahun lalu, tulis SBS News. Jadwal uji terbang jet tempur KF-21 Boramae ini disebut 1 bulan lebih cepat dari sebelumnya. Tentunya ini menunjukkan jika pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dilakukan dengan sigap. Ini sedang dikembangkan pada tingkat sekitar 1 bulan lebih cepat dari yang direncanakan. Sebaiknya sisihkan 1 atau 2 bulan untuk memperbaiki serangga saat mereka mulai terbang di udara, tambahnya. Soal teknologi yang hendak digunakan KF-21 Boramae, salah satunya ada radar AESA yang dibuat Hanwha Systems. Tadinya jet tempur KF-21 Boramae hendak menggunakan radar AESA buatan AS, namun karena tak peroleh izin akhirnya bikin sendiri. Dengan terciptanya radar AESA lokalan Korsel ini membuktikan jika negeri ginseng juga bisa mengembangkannya sendiri. Selain menyangkut radar, tentunya hal yang berkaitan dengan persenjataan seperti rudal juga sangat penting dibahas bagi KF-21 Boramae. Rudal udara ke permukaan bagi jet tempur KF-21 Boramae sedikit menimbulkan perdebatan. Kang Eng Ho selaku Direktur DAPA bahkan menyebut jika rudal itu dikhawatirkan akan mengganggu bodi KF-21 Boramae. KF-21 sendiri memiliki langkah kaki yang ringan, tetapi pengembangan rudal udara ke permukaan jarak jauh yang disebut racun di antara alat penyengat KF-21 adalah langkah yang mengejutkan. Kang Eng Ho, Direktur DAPA, juga khawatir bahwa ekornya, rudal udara ke darat jarak jauh, dapat mengguncang tubuh KF-21, jadi siapa yang akan mengembangkan rudal udara ke darat jarak jauh? Rudal belum diputuskan, tulis SBS News. Lantas siapa pengembang dari rudal yang hendak digunakan jet tempur KF-21 Boramae? Menurut rencana reformasi ADD, yang mempercayakan sistem senjata umum kepada industri pertahanan dan ADD berkonsentrasi pada pengembangan teknologi mutakhir dan rahasia. Pengembangan sistem rudal udara ke permukaan jarak jauh berada di tangan industri pertahanan. Namun, DAPA secara langsung menentang arus reformasi ADD dan mendorong keras pengembangan jarak jauh ADD dari udara ke darat. Saat ini, Kemhan sedang mengkaji rencana terbaik dengan menghentikan monopoli DAPA, imbuhnya. Namun, saat kami memasuki musim panas tahun lalu, DAPA mengubah kata tersebut dengan mengatakan,